Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membahas tentang tabel awal ya. Jadi ini tabel yang akan kita gunakan di aplikasi PMB kita. Yang akan kita buat pertama kali yaitu tabel program studi ya. Ini untuk jurusan. Di sini nanti ada kode jurusannya, misalnya SI untuk sistem informasi, misalnya TI untuk teknik informatika dan lain-lain. Kemudian singkatannya tadi ya, TI, SI, SK. Kemudian ada fakultas, kalau kampusnya punya fakultas. Lalu ada jenjang, misalnya ada jenjangnya, ada S1, S2, S3. Kemudian kita juga butuh tabel jalur PMB ya. Jalur PMB ini nanti misalnya gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Nanti dalam setiap jalur ini ada kapan tanggal bukanya, kapan tanggal tutupnya, kapan tanggal seleksi. Nah, mungkin satu lagi ini pengumuman hasil ya, tanggal hasil, tanggal pengumuman hasil misalnya. Nah, kalau kita mau menyesuaikan dengan pelaporan, jadi kampus itu kan setiap semester kan melakukan pelaporan ke pemerintah ya, dalam hal ini ke Ristekdikti. Nah, itu di pelaporan itu nanti kita dibutuhkan yang namanya target. Ya, jadi nanti ada target penerimaannya berapa, total target penerimaan, kemudian nanti yang diterima berapa. Nah, itu nanti kalau kita perlu menyimpan data itu, maka kita butuh tabel ini ya, tabel target. Nah, target ini biasanya untuk tiap program studi. Jadi misalnya program studi teknik informatika tahun 2024, target penerimaannya misalnya mereka mentargetkan 500 siswa. Nanti program studi lain tuh targetnya juga misalnya 400 dan seterusnya. Nah, maka dari itu kita butuh tabel namanya PMB target untuk menyimpan target penerimaan. Kemudian ada syarat ya. Syarat ini apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam PMB ini? Syarat ini bisa berupa dokumen ya, dokumen informasi-informasi misalnya ijazah dan lain-lain ya. Nanti 3 tabel ini akan kita bahas lagi ya, mungkin masih ada perubahan. Nah, untuk awal kita akan buat dulu tabel namanya program studi. Oke. Karena kita masih menggunakan TDD, maka kita akan buat testingnya dulu ya. Kita buat dulu di sini PHP Artisan Make Test, namanya adalah program studi test. Kurang spasi saya. Oke. Kemudian kita buka filenya program studi test ini. Nah, kita buat testing yang simple dulu. Misalnya test index atau test page index. Di sini kita itu sebentar, kita lihat modul ya. Jadi kita itu perlu melakukan, nah jadi kita perlu jadi user dulu nih, jadi admin dulu, karena kan halaman program studi ini hanya boleh diakses oleh admin. Maka kita harus melakukan acting dulu menggunakan user. Nah, di sini saya tidak buat manual. Kalau kalian lihat di login admin test, ini kan kita buat usernya manual ya. Oke. Nah, kalau di sini kita akan menggunakan yang namanya factory. Factory ini bawaan ya, bawaan dari usernya. Oke, nanti kita jelaskan lagi tentang factory ini. Kodenya saya copy dulu, kita pastekan di sini. Ada karakter-karakter dari apanya yang ikut ya. Oke, sudah selesai tesnya. Berikutnya baru kita buat kode untuk fiturnya. Kalau kita jalankan PHP Artisan Test, pasti tesnya fail ya. Oke, ini dia nih, tesnya fail. Oke, berikutnya kita akan buat fiturnya. Di sini saya akan menggunakan router resource PHP Artisan Make Model, namanya program studi tambah min A. Oke, sudah selesai semua. Saya cek dulu program studi modelnya. Oke, ini udah benar. Kemudian kita buka program studi migration ya. Oke, ini dia. Kita lihat
tabel-tabel apa saja yang kita butuhkan. Kolomnya ya, kolomnya itu ada kode, nama, singkatan, fakultas, jenjang. Berarti table string, kode, nama, fakultas. Ini boleh pakai enum ya, fakultas. Misalnya kita mau pakai enum, enumnya kok gini dia. Nah, gini harusnya. Enumnya itu ini tergantung yang ada di kita ya, jenjang yang ada di kita. Kode, nama, singkatan dulu. Nama, singkatan, fakultas, sama jenjang. Kode, nama, singkatan, fakultas, jenjang. Sip, sudah selesai. Udah, kalau sudah kita simpan, ini seperti biasa kita buat fitur CRUD seperti biasa. Kita jalankan PHP artisan migrate. Oke, tabel udah jadi. Karena tabel sudah jadi, berikutnya kita akan buat rute. Oke, di sini kita pakai rute resource. Rutenya adalah program studi. Di sini berarti program studi controller. Nah, di sini admin ini akan kita jadikan dia sebagai prefix ya. Jadi prefixnya adalah admin, supaya kita tidak perlu repot-repot lagi nulis admin di sini. Oke. Nah, kemudian untuk router name-nya, karena dia prefixnya admin, pasti diawali dengan admin misalnya, maka kita bisa tambahkan di sini name-nya. Name, saya buat di sini admin titik bintang. Maka di sini kita tidak perlu lagi admin. Jadi sudah diwakili sama name yang ada di sini. Titik bintang ini maksudnya semua. Oke, ini sudah selesai. Berarti kita bisa lanjut ke program studi controller. Sini kita buat function index. Oke, kita langsung. Kita langsung nih. Berarti di sini program studi. Oke. Kemudian saya latest dulu, baru kemudian saya get, ambil data yang terbaru. Baru kemudian return view. Nah, kita maunya tuh di folder view itu ada folder admin dulu, baru kemudian ada program studi underscore index. Kemudian baru kita passing datanya pakai compact program studi. Oke, sip. Ini udah selesai. Jadi berarti kan kita perlu view nih. Di folder view kita cari di sini, mana dia? Ini kita buat folder dulu, new folder namanya admin. Ini sudah ada ya di saya. Sudah ada nih beranda index isinya. Nah, beranda index ini saya save as, Ctrl Shift S. Kita simpan dengan nama program studi underscore index.blade.php. Pastikan kalian nyimpannya di folder view admin. Oke, simpan. Kemudian kita coba jalankan tesnya, php artisan test. Oke, tesnya masih error. Kita lihat nih, admin program studi index not defined. Dia bilang belum di-define, padahal sudah kita define di sini program studi controller. Oke, ini harusnya sudah benar. Ntar kita coba cek rutenya. Kita cek rutenya php artisan rute list. Nah, kita cek di sini ada ndak sih rute kita itu. Sorry, saya salah, harusnya tidak perlu bintang ya. Di sini bintangnya tidak perlu, titik saja. Nah, gini dia. Saya lihatnya di sini. Nah, ini nih. Ini kan salah nih. Oke, jadi harusnya kan admin titik program studi. Kalau ini ada bintangnya. Saya coba list lagi untuk mastiin ini sudah oke. Udah tinggal jalanin artisan test. PHP artisan test. Oke, sip, proses testing udah oke. Nah, proses testing kita ini kan sederhana sekali ya. Kenapa? Karena dia hanya mencoba, kita lihat di sini.
dia hanya coba login sebagai admin, kemudian dia coba mengakses URL-nya dan mengharapkan status 200. Kalau statusnya 200 berarti berhasil. Oke, sekarang kita akan buat menunya dulu. Berarti menunya itu, kalau menu berarti kita ketampilan ya. Boleh kita ketampilan, berarti kita buka AppSnit. Di AppSnit ini ada page 2 ya. Page 2 beranda. Oke, yang page 2 ini. Nah, ini kita buat dia broute admin titik program studi titik index. Ini namanya berarti data prodi. Prodi itu maksudnya program studi ya. Oke, udah selesai. Harusnya sekarang pmbuh.testnya sudah bisa diakses ya. Saya coba login menggunakan admin. Oke, sip, ini sudah ada data prodi dan harusnya sudah bisa diklik ya, walaupun belum ada tampilan. Tampilannya tuh kita ganti dulu headernya biar lebih jelas kelihatannya. Data prodi. Oke, ini sudah ada. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang yang namanya factory ya. Di Laravel ini kan ada namanya fitur factory. Jadi factory ini sebenarnya memudahkan kita untuk membuat data dummy. Contohnya, kalau kita lihat kode tes kita, program studi. Oke, ini kan kita tidak perlu, ini saya hapus saja ya name, kita pakai namespace saja. Import dulu. Nah, kalau kita lihat di kode login admin test, ini kan usernya kan kita definisiin satu-satu nih tiap kali kita buat user. Nah, kalau kita menggunakan factory, maka sebenarnya dia tuh otomatis ya. Kalau kita panggil user factory create, maka dia otomatis akan membuatkan kita satu user, tapi belum ada role-nya. Role-nya itu masih peserta karena default-nya peserta. Nah, di sini kita tambahkan role admin, kemudian baru kita simpan. Nah, kode ini akan kita buat lebih sederhana lagi. Sekarang kalian buka user factory. Oke, ini user factory. Nah, ini nih yang untuk buat akun tadi nih. Nanti name-nya dia fake name. Fake name ini maksudnya dia pakai nama-nama data-data palsu lah ya. Email juga sama. Kemudian passwordnya nih random. Kemudian di member tokennya juga dia random. Nah, di sini saya akan tambahkan satu lagi untuk admin. Nah, jadi nanti cara aksesnya gampang. Ini kita taruh dia di bawah ini nih. Ini kan function definition ya, di bawahnya. Aduh, masih ikut juga karakter ini. Oke. Nah, jadi kita tambahkan di sini role admin. Sehingga nanti pada saat dipanggil saya tidak perlu lagi gini. Nah, ini tidak perlu lagi, tapi factory admin create. Gini dia. Oke, kita coba jalankan php artisan test. Oke, sip, prosesnya sudah berhasil. Nah, kalau kita mau memperbaiki kode-kode kita yang lain tuh sebenarnya bisa juga, seperti login test nih misalnya. Kita tidak mau panjang-panjang, kita maunya gini saja. Oh, kalau ini memang dia ini ya, yang acting ya, kode-kode yang ada actingnya. Kalau ini kan memang proses register. Mungkin di beranda admin page test nih. Nah, ini nih, kalau ini kan dia acting nih. Kalau acting ini kan kita tinggal buat saja usernya, user dummy menggunakan factory, kemudian kita kasih hak akses admin, baru kita create, baru kita acting sebagai user tersebut. Nah, kalau kodenya seperti ini kan lebih gampang. Oke, kita jalankan tesnya, pastikan semuanya pas. Sorry, ini masih ada satu yang error. Oh, ini salah, saya salah refresh ini. Coba lihat di sini. Peserta, nah ini saya salah. Berarti di sini peserta. Nah, ini nih. Ini kan harusnya yang ini kan harusnya kita actingnya sebagai peserta, bukan actingnya sebagai admin. Berarti di factory-nya saya akan tambah satu lagi biar lebih jelas. Berarti ada admin, ada peserta. Di role-nya kita ganti jadi peserta. Oke. Nah, ini berarti peserta, karena kan tesnya peserta tidak bisa mengakses beranda admin. Berarti kan factory buat peserta.
Kita coba lagi, harusnya dia pas semua. Oke, sip, udah selesai. Jadi ini salah satu fungsi dari factory. Tujuannya adalah supaya memudahkan kita dalam membuat data-data dummy untuk testing, ya, untuk testing. Nah, untuk program studi tes ini kan sebenarnya kita bisa juga menggunakan factory. Tujuannya apa? Tujuannya kita mau nyimpan data program studi di testingnya, ya. Kemudian kita berharap nanti data itu bisa terlihat, ya, data yang kita simpan tersebut. Oke, saya contohkan misalnya program studi factory. Nah, ini nih. Di sini kita definisi ini di program studi tadi kan ada nama. Oke, namanya kita isi vector sembarangan saja, singkatan, kemudian fakultas, kemudian jenjang, apalagi tadi saya lupa. Kita lihat dari apa namanya tuh, migration aja, kode nama, berarti kode, ada kode nama singkatan fakultas jenjang, kode nama singkatan fakultas jenjang. Oke, sip. Oke, ini factory-nya sudah ada. Karena factory-nya sudah ada, maka factory-nya tinggal kita panggil di sini. Caranya sama. Jadi ini misalnya program studi sama dengan program studi, kita panggil yang factory, yang model, ya. Ini factory, kemudian create. Maka dia akan buat data dummy-nya. Nah, kemudian assert-nya kita tambah. Assert-nya adalah assersi, maksudnya tuh kita berharap melihat program studi kode yang kita simpan. Kalau saya jalankan tesnya, kalau saya jalankan tesnya, mesti dia error harusnya. Oke, kenapa dia error? Karena memang di tampilan prodi ini kita belum menampilkan data program studinya. Ya, kita tampilkan nih sekarang. Kita buka program studi index. Nah, di sini kita ganti misalnya kodenya menggunakan table thit, ini th, misalnya nomor, nama, kode, nama, singkatan, jenjang, sama fakultas. Kode sama singkatan ini kayaknya sama, ya. T body enggak apa, kita lanjut dulu. B for H, program studi, baru kemudian kita tr, td. Ini seperti biasa loop iteration. Sisanya kita oke. Ayo, udah muncul ya. Kode, nama, singkatan, jenjang, fakultas. Oke, ini sudah. Kita jalankan lagi tesnya. Harusnya sekarang tesnya berhasil. Ternyata testingnya masih gagal. Kenapa? Karena assert statusnya 200. Nah, berarti ada error nih di sini. Kalau saya refresh program studi ini, ada error dia. Undefined variable program studi. Nah, itulah gunanya testing, ya. Jadi kita tahu ada terjadi error. Kita buka dulu program studi controller. Sekarang yang dikirim nih program studis, ya, pakai S dia. Salah. Kita kan bahasa Indonesia. Harusnya studi saja. Di sini berarti program studi. Oke, sip. Oke, tampilan tidak ada masalah. Kemudian kita coba testingnya, harusnya tidak ada masalah. Oke, sip. Nah, jadi testingnya sekarang kita nambah nih. Bukan hanya assert status 200, tapi kita juga berharap melihat data yang disimpan. Apa data yang disimpan? Ini tadi kita simpan data sembarangan menggunakan factory. Kemudian kita berharap melihat data sembarangan tersebut. Oke, jadi proses untuk page index-nya ini sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi untuk memperbaiki tampilannya nih. Tampilannya perlu diperbaiki, aktif menunya perlu dibuat, kemudian template-nya perlu kita sedikit modif, ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di video berikutnya.